Jadi visanya pakai visa kerja. Nih gitu deh. Alright, a picture. Sure. Oke, sambil jawab beberapa pertanyaan. So, I'm waiting for my boyfriend to pick me up. Just banget kayaknya bakal videoin besok pagi aja deh. Kanan bisa lihat nggak? Saking dinginnya, angin-anginnya berembun gitu. Because I believe a lot of them would be super excited, especially. Oke, aku ada beberapa pertanyaan yang udah masuk. Salah satunya, tapi cuman ini lagi di collect and go. Kalau kalian belanja, kalian nggak perlu, kalian belanja online terus nanti tinggal di pick up di belakang supermarketnya tanpa harus nunggu macam-macam. Jadi mereka pegawainya yang belanjain buat kalian, yang pilih-pilih barang, dan kalian waktu sampai sini tinggal ngambil. Ini pacar aku lagi nunggu di sebelah situ. Oke. Jadi aku bakal bales beberapa pertanyaan dulu, nanti aku gabung sama pertanyaan-pertanyaan lain. Oke. Cara ngatur jadwal sehari-hari ala Jessica. Kan kuliah, kerja, sama ngerjain project IT lain sibuk banget. Cara ngatur jadwal sehari-hari. Oke. Kerjanya dari Senin sampai hari Jumat kayak pegawai biasa. Terus kayak kan nggak boleh pakai bahasa Inggris ya, jadi agak kagok. Terus hari Sabtu minggunya itu buat sendiri. Nah, kerjanya sendiri itu dari jam 9 sampai jam 5 sore. Habis itu biasanya pulang dulu, terus ke gym kalau misalnya paginya nggak sempet ke gym. Nah, terus biasanya jam 7 itu udah mulai siap-siap nyiapin makan malamnya aku ngerjain kerjaan dan sekolah gitu-gitu. Tapi kan sekarang udah nggak full time kayak awal-awal semester ya, tinggal kerjain tesis, jadi lebih legangan. Habis itu Sabtunya biasanya aku pakai full buat, aku kan juga freelance IT. Ada beberapa klien di Belgia gitu yang minta jasaku buat ngerjain. Satunya itu animasi. Kemarin aku bikin animasi buat advertisement mereka. Terus ada juga teman aku yang minta benerin websitenya dia. Nah, itu biasanya aku kerjain dari benar-benar hari Sabtu, dari pagi sampai sore. Kalau misalnya aku nggak ada meeting sama temanku. Nah, Sabtu malamnya biasanya buat social life-ku. Nah, minggunya biasanya itu buat aku benar-benar kayak me time. Me timeku itu deep cleaning, laundry, nge-gym, terus bikin baking stuff gitu. Kalau waktunya agak leluasa karena aku udah nggak full time kuliah lagi. Kalau waktu yang kemarin tuh benar-benar chaos gitu. Jadi ya kuliah ya kerja. Kadang aku sampai bawa 2 laptop gitu sampingan buat biar nggak ketinggalan meeting sama nggak ketinggalan apa yang profesor omongin kayak gitu. Alhamdulillah udah nggak perlu kayak gitu lagi. Jadi ya gitu deh. Jadi pertanyaan ini mungkin nggak terlalu relevan sama chaosku waktu itu ya. Cuman kalau misalnya pertanyaan ini dari Kak Mary kan, kalau misalnya yang dimaksud Kak Mary itu waktu aku masih chaos-chaosnya itu, aku cuma bikin Google Calendar, ada task gitu, sama Google Keep. Jadi semua apapun yang penting, jadwal dan meeting pun itu aku aktifin di HP. Jadi setiap ada hal, misalnya aku masih ada di meeting ini, terus ternyata aku ada mata kuliah yang utama yang aku harus banget dengerin. Nah, itu tuh aku masukin ke kalender, kayak notifikasi Google Task gitu. Nah, misalnya nanti kalau udah selesai tinggal di checklist gitu deh. Maaf ya, jawabnya lama banget woy.
kapan ke Indo. Doain tahun depan harusnya itu tahun ini tuh udah lebih leluasa, lebih banyak waktu. Tapi kemarin itu aku ada masalah sama ID card karena salah satu commune itu kayak city hall, kayak kelurahan ya, kayak kelurahan kalau di Indonesia itu emang bener-bener di pusatnya gitu kan, pusat kayak misalnya Jakarta Pusat lah ya, Jakarta Pusat. Nah itu kan banyak dokumen yang masuk. Nah ternyata salah satu dokumenku itu nggak diproses sama mereka gitu, dan aku cuma dapat temporary surat doang gitu. Terus akhirnya aku ganti kecamatan, nggak di Jakarta Pusat lagi, misalnya Bintaro, biar lebih cepat prosesnya. Nah ID cardku tuh baru jadi bulan ini, jadi ya harusnya kan tahun ini ya aku pulang. Karena aku bilang juga sama Nana, tapi ternyata karena takutnya aku bisa pulang ke Indonesia tapi nggak bisa masuk lagi ke Belgia, kan agak serem ya. Gitu. Maaf agak miring soalnya nih megangnya manual. Terus apa lagi ya? Tadi ada pertanyaan lagi. Spill proses awal sampai biaya hidup di sana, perbedaan kultur dan apa yang harus disiapin. Banyak ya, oi. Oke, satu dulu. Spill proses awal di sini, gitu kan. Jadi pertamanya itu aku kerja di sini, dapat maaf sambil ngeliatin kalau pacarku udah datang apa belum. Jadi pertama kali di sini itu datang 2019 bulan Oktober kalau nggak salah ya, Oktober, sampai ke Liège, Belgia. Nah itu tuh aku kerja, jadi visanya pakai visa kerja. Yang bukan orang Uni Eropa itu kamu harus, kalau mau tinggal di sini, antara kamu nikah sama orang sini atau kamu invest pun kalau misalnya kamu partnermu bukan orang sini bakal susah. Kalau aku sendiri visa kerja, jadi ya gitu deh. Terus habis itu aku kuliah, itu biaya sendiri. Ini hasilnya tadi. Oke, Q&A-nya disambung nanti lagi ya. Ini kita perjalanan pulang, mau brunch ala western gitu. Ada roti, keju, sama madu. Cheese-nya itu cheese yang bau ala Prancis itu loh. Ya, kayak gini. Terus kita buat tiramisu buat tamu-tamu kita yang bakal datang. Ini lagi main game. Nah, hari selanjutnya ini udah balik ke Brussels, ke apartemen kita, dan cantik banget. Kalian bisa lihat snow-nya, bagus banget. Ini ada tutupan gitu sih buat biar nggak kena snow. Kelihatan ya, bagus banget sih. Gitu deh. Alright, bakal ngelanjutin Q&A question yang waktu aku liburan belum sempat jawab semua. Mari kita cek pertanyaan selanjutnya. Ini aku mau siap-siap ke kantor, terus biaya hidup di sini. Oke, tadi aku sambil nge-empty dishwasher. Lihat ya. Gantung sama lifestyle kalian, ya kan? Aku tinggal di Brussels, udah nggak pernah convert rupiah ke euro. 1 euro itu bisa kurs mata uang, bisa pergantiannya 16.000 rupiah. Jadi nggak ada poin buat ngitungin juga. Kalau studio, kalau kalian sendiri itu lebih mahal, dan studionya tuh bener-bener kayak cuman 20 atau maksimum 40 meter persegi, ya kan? Dan itu kalian harus bayar 800 euro, itu paling murah. Kalau tempatnya itu strategi biasanya bisa sampai 950. Itu cuman biaya sewa ya. Kadang ada yang udah include furniture, kan dari 800 sampai 850 atau 950, let's say 900 euro. Itu biasanya belum termasuk air, listrik, asuransi kebakaran, sama keamanan kayak 1.100 atau 1.000 euro
per bulan, cuman buat studio apartemen. Nah, kalau aku tinggal bareng sama orang lain, itu lebih murah. Kayak misalnya apartemenku ini itu bukan studio, lebih luas. Biasanya di split 2 orang atau depends kalian sharing sama berapa orang di rumah. Terus biaya listrik, wifi, dan lain-lain itu dibagi. Dan jatuhnya itu kayak misalnya kalian bayar per room itu 700 euro, udah dapet bagus banget gitu. Makanan, kalau misalnya kalian makan di luar, aku selalu makan kalau sarapan, selalu berusaha makan di rumah karena lebih sehat, dan itu satu-satunya waktu buat bisa makan buah kan ya, yogurt, muesli sama buah. Nah, siangnya kalau orang-orang sini tuh biasanya makannya sandwich. Kalau aku, karena aku bisa milih, depends. Kalau misalnya aku harus ke kantor pagi, aku cuman beli sandwich. Itu biasanya sekitar 3 euroan per sandwich, kayak square gitu, kayak 2 roti lapis gitu. Nah, kalau misalnya aku bisa kerja berangkat ke kantor setelah makan siang, biasanya aku makan di sini, dan itu jatuhnya lebih murah dan lebih hemat karena kalian masak sendiri kan ya. Depend sih, kalau misalnya aku masak sendiri biasanya cuma 10 euro. 10 euro itu bisa makan banyak 2 atau 3 kalian. Nah, kalau misalnya kalian makan di luar, kalau kalian makan di kayak toko Asia, biasanya itu bisa dapat 12 euro atau maksimum ya 12 euro, 13 euro. Tapi kalau kalian makan makanan di kayak pizza atau western food, biasanya itu bisa habis 15-20 euro. Nah, itu biasanya aku makannya di luar tuh karena kalau special occasion atau ketemu sama teman-teman, kayak gitu sih. Kayak kalau misalnya pertanyaannya itu biaya hidupnya di compare sama Indonesia, Jakarta kan juga cuman lumayan mahal ya. Cuman kalau misalnya gaji kalian UMR di Brussels dan lifestyle kalian bukan yang fancy atau like normal, nggak pergi brunch setiap weekend, nggak makan malam di luar setiap hari, kalian bisa nyimpen uang lebih dan buat dikirim ke Indonesia tuh lebih banyak gitu. Kayak misalnya aku transfer, kayak aku lagi jajan di luar gitu ya weekend, tapi uang yang aku harusnya hangout buat temen-temen, brunch atau shopping, terus aku transfer ke Indonesia tuh udah kayak kalkulasinya bisa jadi 1 juta 2 jutaan. Jadi ya gitu lagi ya, mungkin itu sih pertanyaannya. Karena nggak spesifik kan ya, cuma biaya hidup. Jadi ya kalau misalnya kalkulasiin per bulan sama internet, rent, makan, segala macam, kayaknya 1.500 kalau kalian nggak fancy lifestyle, it's more than enough, gitu. Aku makan dulu terus nanti aku jawab pertanyaan lainnya. Nah, ini aku lagi di Amsterdam buat weekend getaway. Lucu banget hotelnya. Nah, ini kita on the way ke city center, terus jalan kaki muterin kotanya, lucu banget. Habis itu ya mau nunjukin aja ke kalian pemandangan di Amsterdam itu kayak gimana. Red District yang terkenal banget, hotdognya juga. Ini restoran Indonesia yang ada di Amsterdam, enak banget. Oh no. Terus tramnya lucu banget, ada petugas di dalamnya buat bayar tiket. Ini one of the most famous museum in Amsterdam.
Nah ini bagian seksinya Indonesia waktu zaman kolonial. Ada rumah joglo juga, cantik banget ya. Terus ini perpustakaannya, banyak banget bukunya, cuman kalian harus reservasi sebelum bisa baca, dan kita lupa nggak reservasi. Can I ask a picture? Sure. Bagus banget, bangunannya itu ala gingerbread gitu. Karena ini Natal dan Tahun Baru, mereka punya art lucu gitu di kota. Things, you know, to hold your slipper. Nah ini old photo booth, kalian harus coba. Hasilnya itu black and white, very popular in Amsterdam. Okay, where are we going? None of your business. Okay. Ini booth di daerah, kalian bisa makan atau minum di bar di sini, terus kalian keliling around the city sekitar Amsterdam. Terus kalian lewat di kanal sih. Jadi ini aku lagi di tunnel. Kalian bisa lihat itu center-centernya Amsterdam. Dan ini kayak tunnelnya. Oh ya, aku harus jalan cepetan karena pacarku udah manggil. Sting to be on the public area. I don't know, maybe. Nice concept. Jadi kita lagi coba jalan ke area yang lain. Kalau kalian lihat ini kapal-kapal boat kecil dibuat di rumah yang stay. Lucu banget ya sih? Really? Oh my god. So is that work? Rain, you better recover your fucking phone. So cute. Oke, sambil jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman di Instagram. Aku lagi di kamar sebelah di ruang tamu, terus pacarku sama teman-temannya lagi di ruang sebelah lagi main game, jadi makanya ini quiet. Oke, ini ada pertanyaan spesial dari adik kesayangan aku, Migia. Dia tanya, Kak Jiji nggak takut di Eropa sendirian? Semoga mereka nggak denger ya, harusnya sih nggak. Nah, sebenarnya enggak sih, kan dari waktu aku masih kecil, waktu Migia belum lahir ya kan, sering ditinggal mama kan, terus cekin Henry juga, adik aku yang cowok tuh sendirian aja berdua, itu udah terbiasa. Terus pindah ke Jakarta pun sering di rumah sendirian, and it's always being my dream, selalu jadi mimpi aku buat tinggal di Eropa. Lebih ke excited sih, mungkin awal-awal kayak agak lebih ke sedih sih, bukan takut, karena jauh dari keluarga, nggak bisa sering-sering ngelihat mereka. Terus kalau kalian tinggal abroad atau di luar negeri itu kan kebanyakan teman-teman kalian itu orang asli sini, yang biasanya kalau weekend akhir pekan itu pulang ke keluarga mereka kan. Itu aja sih, sedih, lebih ke sedih. Kadang kayak suka kangen dan nggak bisa langsung pulang, kayak mudik gitu, nggak bisa sesuka hatinya gitu. Ada nggak sih culture shock selama tinggal di sini, Jessica? Ada banget. Mulai dari transportasi di sini, kalian kemana-mana tuh harus jalan kaki. Untungnya waktu aku di Jakarta,
aku lebih sering naik transportasi umum kan, kayak KRL di Jakarta, jalan kaki daerah kota tua kayak gitu-gitu. Nah tapi bedanya kalau kalian tinggal di Jakarta ya, ini misalnya ini perumpamaan buat di Brussels. Kalau misalnya kalian turun dari Monas misalnya, kalian tuh jalan kaki ke kota tua, dan itu hampir setiap hari. Waktu aku sebelum tinggal di Central Brussels itu aku harus jalan 20 menit sebelum sampai ke bus, karena waktu itu aku belum tahu caranya nyetir di arah sebaliknya dari Indonesia kan. Setirnya kan beda kan cara nyetirnya. Nah itu kemana-mana pakai transportasi umum, terus harus sering-sering jalan kaki, harus sering-sering cek schedule. Terus apalagi ya, di sini orangnya lebih to the point, nggak boleh malu-malu. Kalau di Indonesia kan nggak enakan, kalau di sini tuh nggak bisa kayak gitu. Oh ya, kalau di desa di Belgia itu kuburan umumnya ditaruh di depan sebelum kalian masuk ke village. Lucu banget kan ya, unik gitu. Ini di pemandangan di desa. Banyak banget culture shocknya, apalagi kalian harus apa-apa sendiri, mandiri, beda bahasa, harus adaptasi lagi. Kalian harus membuktikan kalau kalian bisa jadi warga negara yang baik. Kalau nggak gitu kalian bakal di kick out. Apalagi ya, dingin banget, cuacanya beda, makanannya beda. Beberapa orang yang kalian temui bakal beda penyampaian komunikasinya ke kalian daripada kalian di Indonesia. Apa-apa harus sendiri, nggak ada tuh tukang servis, nggak ada tuh abang gojek, nggak ada tuh tukang laundry yang laundry aja nih di mesin kiloan aja kalian harus ngerjain sendiri gitu. Pokoknya semuanya di sini tuh harus serba mandiri. So that's all for me. I hope you enjoy the video and see you next time.